Marah, sedih, senang.
Nakal. Terus ditegur sama ibu misalnya ya. Terus kalian ngerasa yakin sedih. Yakin sedih. Juga marah. Marahnya ketika marah balik itu. Sedih apa marah kira-kira? Kalau dimarahin ibu kayak gitu. Contohnya aja dimarahin sama Jessi misalnya. Gimana? Tambah marah? Kalian dinasihatin tambah marah atau tambah sedih? Apa takut? Takut kesel ya. Jadi pernah nggak kalian merasa sedih banget karena dimarahin? Tidak. Kalian ditegur sama orang tua kalian, dimarahin sama orang tua kalian. Terus tiba-tiba kalian nangis, pergi ke kamar nangis. Nah, adalah salah satu emosi. Oke, lanjut. Atau kalian pernah senang mendapat pujian? Senang nggak kalau dipuji-puji? Ih, cantik loh hari ini, rapi. Senang nggak? Ih, rapi loh bajunya dimasukin. Nah, gini, rapi, rapi. Senang nggak dipuji? Nih, sama teman-teman bagus. Senang nggak, Bang? Kalian lebih senang dimarahin atau senang dipuji? Dipuji. Berarti kalau senang dipuji, berarti kalian harus melakukan hal-hal yang positif. Kalau kalian maunya dipuji tapi kelakuan kalian nggak bisa memberikan pujian, gimana mau memuji kalian? Ya. Oke, lanjut. Nah, apa itu emosi? Emosi itu adalah perasaan yang muncul saat kita mengalami sesuatu. Ya, perasaan yang muncul saat kita mengalami sesuatu. Tuh, macam-macam emosi. Ada senang, ada marah, ada kaget, ada sedih, takut, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kayak tadi, senang ketika kita mendapat hadiah, mendapat pujian. Kemarin ada yang dapat ranking 1, dapat reward nggak dari orang tuanya? Dapat senang nggak? Senang.
pasti ada rasa takut. Terus selanjutnya ada jijik. Tuh, jijik melihat makanan basi. Jijik nggak? Ada kotoran? Jijik ya? Jijik paham ya macam-macam emosi? Paham. Oke, bagaimana cara kita mengelola emosi? Tuh ada tekniknya. Bagaimana cara kita mengelola emosi dengan benar? Lihat kayak di belakang. Lihat kan? Yang pertama itu adalah tarik nafas dalam-dalam, ya. Bisa terus hembuskan. Kalau kita marah sama ya, kita jangan langsung pukul, langsung tonjok, jangan. Kalau kita marah sama teman kita langsung pukul, tonjok, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang benar adalah kita meredam. Tarik nafas. Kalau enggak, ya, alihkan dengan kegiatan lain yang seru. Tadi misalnya digangguin sama temennya, setelah nggak pergi aja, cari kegiatan lain, ya. Jangan diladenin kalau ada temennya yang ngejek. Malah tambah marah, ya. Kalau mau ini beristighfar, ya. Kita kan kalau mau lanjut teman, kalau kita istighfar dulu kan nggak jadi lanjut teman, ya kan? Mau nyelakain teman nggak jadi tak? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah kan reda marahnya tadi, ya enggak? Nah enggak? Nah praktek gitu enggak? Kita mau ngomong temannya tapi nggak jadi, astagfirullahaladzim, nggak jadi, ya toh? Enggak? Apa tarik nafas dulu? Atau bisa cerita ke orang yang dipercaya. Nah, bisa cerita ke bestie-nya, ya, punya bestie di sini. Iya. Kalau nggak cerita ke temannya, bisa cerita ke orang tuanya, ya, biar nggak meluap-luap waktu marah tadi, ya. Bisa diceritain, oh sama saya gini, oh sama teman saya. Kan nanti sama temannya pasti dikasih solusi, bener. Terus tuh jangan pukul atau marah-marah. Kita nggak boleh langsung memukul, ya. Kalau langsung memukul berarti kita tidak bisa mengelola emosi. Jadi ini, ya, cara kita untuk mengelola emosi yang benar. Dengan cara tarik nafas, istighfar, alihkan kegiatan yang lebih seru, bisa cerita ke orang yang dipercaya, dan jangan asal pukul atau marah-marah secara langsung. Tuh, apa yang kamu rasakan ketika diajak teman? Hah? Apa yang kamu rasakan ketika diajak teman? Sedih. Sedih. Diajak teman? Sakit hati, ya. Terus kalau kita, hah? Sedih. Apa mas? Kamu diajak teman sedih? Selain sedih, ada nggak yang diajak temannya bahagia? Ada nggak? Nggak ada. Diajak temannya pasti sedih, kesel. Apa sih saya kok diajak teman saya? Apa loh salah saya? Ya nggak? Terus apa yang kalian lakukan? Apa langsung gantian ngejek temannya kembali? Hah? Iya? Enggak ya? Tanyain, diajak ngomong baik-baik temennya. Kamu ngapa lo ngejek saya? Apa salah saya? Ya, jangan diajak temennya langsung gantian ngejek, nggak bakal selesai nyampe besok saling ejek-ejekan, ya. Jadi dulu bareng udah jadi dulu. Kamu apa lo? Kesel sama saya? Kamu apa lo? Apa? Ngejekin saya misalnya, ya. Jadi cari tahu dulu permasalahannya apa, kok kamu bisa ngejek saya. Oke, menang lomba. Apa? Apa yang kamu rasakan ketika menang lomba?
sama ibu-ibu tadi. Temburan sama ibu-ibu tadi. Terus apa? Tidak. Hah? Tidak. Dia marah-marah ya. Kamu marah-marahin ibunya? Kamu. Berarti emosinya marah. Iya, benar. Kenapa kamu marahin? Bisa menyeberang. Nah dia menjalan saya, begitu saya bilang gini, dia ambilnya lagi. Saya kembali, saya tidak. Saya marah-marah. Terus ibunya gimana? Kamu marah-marahin? Lewat aja. Ibunya nggak minta maaf atau gimana? Enggak, mobil saya yang itu yang ambil jalan dia. Oh dia yang ambil. Ibunya marah nggak? Enggak, langsung pergi. Jadi kondisi kamu saat ini masih kesel? Masih ya bu? Masih. Makasih lecet. Oke, jadi itu ya salah satu contoh emosi apa yang sudah dirasakan. Siapa namanya? Rizky pada hari ini. Oke. Terus nih tadi Rizky marah ya, kesel sama ibu-ibu tadi, marah-marah ibu tadi. Seharusnya apa? Aku marah, ya aku marah, tapi aku harus tetap baik sama ibu itu. Gak harus dengan bentak-bentak, gak harus dengan matanya melotot-melotot, ya. Ya aku kesel, ya kak Rizky, ya kak. Seharusnya kan aku marah, tapi aku harus tetap baik. Gimana caranya? Apa? Ya sabar. Tadi gimana cara mengelola emosi yang tadi? Tarik nafas dulu. Atau beristighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak sampah. Rizky marah-marah sambil melotot-lotot matanya ke ibu tadi. Ya. Aku marah, tapi aku harus tetap baik. Kalau Rizky tadi marah sama ibu tadi, ya berarti Rizky belum bisa mengelola emosi. Jadi tahu ya Rizky, gimana caranya mengelola emosi? Kalau kita langsung tadi contohnya dijahilin mana, tiba-tiba kita langsung pukul, lanjut temennya, gimana caranya? Selesai permasalahannya. Nah, ibu ada contoh ya. Ini apa? Minuman spray sama air mineral. Apa bedanya? Beda rasa. Ada sodanya. Sama ini apa? Air. Sama-sama dua ada. Oke ya. Aku mau kasih contoh. Kira-kira botol ini kalau ibu kocak, ya kocak, terus ibu buka, apa yang akan terjadi? Mau dicoba nggak? Ini udah ibu kocak loh ya. Hah? Ingat ya? Oke. Nggak apa-apa. Bisa. Terus ini. Sampai ya kita kocak lagi ya.
Sudah dikocak? Kocak. Jadi ini menggambarkan bahwasanya ini tadi ketika kita emosi, ya, kita lawan dengan emosi yang tadi kata Rizky, bertemu dengan ibu-ibu apa? Nyebrang jalan, ngambil jalan Rizky, terus Rizkynya tidak apa namanya mereda emosi. Ini contoh Rizky tadi. Emosi yang dikeluarkan dia akan meluap semakin marah. Tadi kan memuncak, ya. Sedangkan ini, ya, begitu diisi masalah terus. Batu ini ibaratkan masalah, ya. Diisi masalah 1, batu 2, batu 3, dia tetap 6 kondisikan. Dia tetap ini yang contoh dia bisa mengendalikan emosi. Ini beda ya? Beda nggak? Bisa kalian mengelola emosi diri kalian? Bisa. Jangan seperti ini tadi misalnya digoncang ini tadi diejek ya, diejek terus dibully, dimarahin, terus ya apa lagi? Dicaci maki misalnya, dia nggak sabar tadi, ya akhirnya apa? Kemarahannya itu meluap, nggak bisa kontrol lagi, dia nggak bisa menahan emosi. Sedangkan botol yang satunya, ya, ketika dia ditimpa masalah, diejek, dimarahin, dibully, terus apa lagi? Dicaci maki, nggak ditemenin, dia tetap tenang, dia selalu sabar. Ini adalah contoh dari kasus yang tadi. Mana? Oke. Nah, sekarang ibu mau tahu emosi apa yang kamu rasakan pada hari ini. Ibu akan bagi kertas di sini, ya. Nanti kalian boleh gambarkan emosi kalian pada saat ini. Ketika misalnya kayak tadi Rizky, emosi Rizky hari ini adalah kesal, marah, maka kalian gambar, boleh emoji, ya, boleh terserah kalian kalau marah itu apa, gambarnya seperti apa. Kalau senang, bahagia, senyum, apa boleh digambarkan seperti itu, ya, dikasih keterangan. Pada hari ini saya merasa kesal, misalnya seperti itu. Paham? Oke, paham ya? Ibu bagikan ya, digambar, ya, emosi apa yang hari ini rasakan, ya. Gambar ya, rasanya gimana gitu. Iya. Oi, kakak. Apa ya? Udah, kertasnya ada yang kurang. Oke, boleh dimulai dari sekarang. Emosi apa yang kalian
Apa dong? Kasih keterangan ya gambarnya. Jangan lupa kasih nama kalian. Mana ya? Udah belum? Udah. Namanya? Udah semua ini. Ada yang belum? Ada yang belum? Ayo. Oke. Nah, ada yang mulai tuh. Ini mau dibacakan ya? Ini ibu aja, nanti teman kalian salah satu ibu tunjuk ke depan untuk membacakan. Jawaban kalian. Ya? Makan? Makan? Makan dong. Ibu apa kalian yang mau baca? Ibu. Gimana macamnya ya? Baca ya. Alat dulu. Alat. Ini salah satu langsung dibacakan. Kali saya karena berangkat sekolah tadi ada mobil yang mengambil jalan saya. Mana Gali? Ya. Ini mana Gali? Ini kata ibu. Oh, di dalam kertas ya. Coba tunjukkan gambarnya, ekspresi marahnya gimana? Jadi, oke, sampai dulu. Jadi hari ini Gali
baju terus Rizky kenapa-kenapa. Bukannya ibu mendoakan loh ya, tapi kalau ada sesuatu hal Rizky kenapa-kenapa langsung pakai baju sekolah, itu masih menjadi tanggung jawab sekolah. Kalau ada apa-apa kecelakaan atau apa, kan? Ya Rizky harus ganti baju terlebih dahulu. Ada nggak ya yang senang? Perasaan senang naik kereta ya? Ini Bu. Bisa bertemu teman-teman kelas dan guru baru. Teman baru. Terus apa lagi? Dastian tadi kesiangan, telat gak? Telat. Hampir telat. Berapa menit lagi telatnya? 10 menit lagi ya enggak. Kalau memang biasanya berapa? Jam berapa? Biasanya orang standby di sini. Berarti kenapa kok bisa terlambat agak kesiangan? Oke, lain kali berarti harus lebih pas lagi dikomunikasikan terlebih dahulu adiknya, ya, ya, agak dia merasa kesal, ya, agak kesiangan, oke aja jelasnya dulu. Senang, teman-teman. Oke, ekspresi apa dia? Wow, tidak, ini Alice, mana Alice? Hari ini saya senang karena hari ini saya tidak merasakan emosi, jadi saya tetap senang. Mbak, senang itu emosi, senang itu bahagia, jadi emosi itu. Jadi bukan apa namanya, emosi itu bukan marah aja. Ibu tadi kan sudah bilang ya. Jadi emosi itu bukan karena marah aja. Bisa senang, bisa bahagia, khawatir, cemas, jijik tadi, ya, banyak lain sebagainya. Jadi ini senang emosi Mbak Ali. Gimana baginya? Nah, itu termasuk paham nggak? Rizky, perasaan dia kayak marah. Masih marah Rizky? Sampai pulang nanti masih marah? Nggak bagus marahnya sampai pulang nanti. Nggak baik untuk kesehatan kamu. Kalau kamu bawaannya marah terus, kamu tuh sama siapa aja kesel, iya nggak sih? Iya. Iya enggak? Ya. Iya. Ya. Kok enggak? Coba jelaskan sama ibu kalau enggak. Jelaskan sama ibu kalau enggak. Saya marah sama orang itu, bukan sama orang. Iya, marahnya sama orang itu. Tapi kalau kamu tidak legowo, ya, tidak memaafkannya, di dalam hati kamu itu masih ada rasa kesel, rasa marah, dan itu akan membuat kamu itu tidak sebahagia. Paham nggak? Kalau kamu legowo memaafkan orang tersebut, ya udah, hati kita tuh plong lagi loh nak, bersih lagi ibaratnya. Paham? Nah, jadi paham nggak untuk materi kita pada hari ini? Ada yang mau ditanya lagi? Itu kita salah satu. Saya. Agril. Coba simpulkan materi kita yang didapat pada hari ini. Nanti gantian. Materi yang didapat pada hari ini. Materinya apa tadi, tentang apa? Mengenal dan mengelola emosi. Apa yang didapat dari materi ini?
Harus tidur. Nah ini bahayanya ini. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Saya jawab semua, Bu. Hah? Saya jawab semua, menjawab juga. Ya nggak apa-apa diulangin lagi. Sama. Nggak apa-apa loh. Baguslah. Alhamdulillah. Jadi emosi itu adalah perasaan yang muncul saat kita sedang mengalami sesuatu ya. Jadi di sini Bapak menunjukkan tentang macam-macam emosi dan mengelola emosi ya. Jadi emosi itu bukan hanya karena marah ya. Ada macam-macam emosi. Ada sedih, senang, bahagia, jijik, khawatir, kesal, kaget, dan masih banyak lainnya lagi ya. Nah, gimana cara kita untuk mengendalikan emosi atau mengelola emosi? Itu tadi dengan cara tarik nafas, ya, hembuskan. Lalu kita juga bisa bercerita dengan teman baik kita yang kita percaya supaya emosi kita itu tidak meluap-luap. Setelah itu kita juga bisa beristighfar. Lalu apa lagi satunya tadi? Mencari kegiatan lain ya, alihkan dengan kegiatan lain yang lebih bermanfaat ya. Jangan ketika marah jangan langsung tonjok temannya, nanti tidak akan menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Baiklah, terima kasih untuk materi kita pada hari ini. Ya, Ibu Bapak terima kasih sudah mengikuti kegiatan layanan pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian ketika di kelas, ketika di rumah, ya. Oke.